Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat QF, pada kesempatan kali ini QF akan mereview film tahun 2014 yang bergenre humor dan hiburan yang menyenangkan. Film ini menceritakan si tangan sihir dewa judi dan pastinya dibintangi aktor kawakan Chow Yun-fat. Di mana dalam film From Vegas to Macau, Chow Yun-fat tidak lagi menjalani hidup dari dunia perjudian. Kini dia beralih menjadi seorang konsultan keamanan di salah satu kasino di Vegas. Oke sahabat, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja OTW ke reviewnya. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah keluarga nyentrik, yaitu Cool dan ayahnya bernama Ben dan sepupunya bernama Carl. Saat itu mereka menjenguk istri Ben yang sedang sakit kanker di rumah sakit, dan ternyata di sana sudah ada Lionel. Lionel adalah anak angkat dari Ben yang diurus sejak kecil dan dia sekarang menjadi agen mata-mata polisi. Saat pulang ke rumah, mereka menemukan bingkisan yang di dalamnya terdapat sebuah handphone dan ternyata bingkisan itu dari teman lama Ben yang sangat terkenal dengan kehebatannya, sang legenda yang biasa disebut tangan sihir. Dia tak pernah kalah dan bisa menebak semua kartu dengan hanya sedikit menyentuhnya. Dia adalah Ken si dewa judi. Di sana Ben dan keluarganya diundang dalam acara ulang tahunnya. Singkat cerita, keluarga itu mendatangi acara ulang tahun Ken di sebuah hotel megah. Saat mereka mau masuk, mereka disambut oleh orang yang mengaku murid dari Ken. Saat mereka sudah di dalam, mereka disambut lagi oleh seseorang dan dialah sang legenda si tangan sihir yang tak terkalahkan. Dan mereka diperkenalkan dengan putrinya bernama Amanda. Carl yang terkesan melihat Amanda langsung mencoba mendekati Amanda, tapi Amanda mengabaikannya. Selang beberapa menit, datang sepupu Amanda dan pacarnya bernama David. David dengan tiba-tiba mengajak bermain kartu Ken dengan taruhan beberapa juta dolar dan memakan bakpao yang dihidangkan. Akhirnya Ken menyetujui tantangan dari David dan permainan pun dimulai. Saat akan dimulai, mereka butuh satu lagi pemain. Lalu David mengajak Carl untuk bermain bertiga. Di awal permainan, Ken sengaja menjebak David agar mengeluarkan kartunya semua. Dan saat Carl akan mengeluarkan kartunya, dia dicegah oleh Ken. Di sini, Ken sengaja melayani permainan David dan mencegah Carl agar mengeluarkan kartu di saat yang tepat. Dan benar saja, akhirnya Carl yang menang. Karena Ken dan David sudah mengeluarkan kartunya dari awal. Rupanya semua itu sudah direncanakan oleh Ken si dewa judi tanpa David sadari agar yang menang Carl si rambut kuning. Setelah itu tiba-tiba Amanda mendatangi Cool. Sepertinya Amanda malah menaruh hati kepada Cool. Amanda berkata kalau dia mau boneka beruang yang ada di acara door prize nanti. Saat giliran Cool mengambil undian door prize, benar saja Cool yang mendapatkan boneka beruang itu. Ken berbisik kepada Cool untuk memberikan boneka itu ke Amanda dan dia menyuruh Cool main ke rumahnya. Scene pun berganti. Terlihat akan ada pertemuan para mafia yang diselenggarakan oleh orang bernama Ko. Dia adalah pelaku sindikat pencucian uang terbesar di dunia. Di tempat itu para mafia dari berbagai negara akan bertemu. Di sana ada juga Lionel. Lionel adalah agen mata-mata polisi yang ditugaskan untuk mengambil bukti kejahatan Ko. Ko mempresentasikan bahwa perusahaannya telah memproduksi berbagai macam serum dan obat yang bisa mengendalikan dunia dari balik layar. Sebagai contoh, pertandingan Italia versus Spanyol dalam semifinal Confederation. Di situ Bonucci gagal mengeksekusi penalti karena sebelumnya telah dioleskan serum dari perusahaan Ko. Sehingga tendangannya tidak akurat dan akhirnya membuat Italia kalah. Lionel yang sedang merekam pertemuan itu dengan mata buatan yang dipasangi kamera dengan hati-hati mulai merekamnya. Namun penyamaran Lionel terbongkar oleh anak buah Ko yang bernama Mata Hantu setelah mendapatkan pesan kalau Lionel adalah mata-mata. Beruntung Lionel dapat lolos dari anak buah Ko dengan melompat dari gedung itu, tapi Lionel masih saja terus dikejar oleh anak buah Ko.
Di saat sedang dalam perjalanan pulang, Cole, Ben, dan Carl bertemu dengan si mata hantu yang sedang mengejar Lionel. Dengan sok jagoan, Carl menantang si mata hantu karena tak sengaja menabraknya. Beruntungnya, Cole dapat menghentikan perkelahian itu dan meminta maaf. Di sisi lain, Lionel yang terluka datang ke tempat Ben dan menyembunyikan barang bukti di mata boneka beruang yang didapatkan Cole dari pesta. Saat akan pergi ke rumah Ben, Lionel tertangkap oleh mata hantu dan dia dibunuhnya. Scene pun berganti. Besoknya, Ken ditemui oleh polisi di sebuah rumah makan. Mereka meminta bantuan Ken agar mengalahkan tuanku berjudi. Dengan mengalahkannya, Ko akan terpancing karena memang tuanku adalah orang yang tak ingin dikalahkan dalam berbagai hal. Sehingga mudah menangkapnya dan mendapatkan barang bukti. Karena sebelumnya barang bukti telah hilang dari agen polisi Lionel yang telah tewas. Tapi Ken tidak mau membantu mereka. Dan malahan Ken mengerjai para polisi dengan mengambil barang mereka tanpa diketahui. Lalu menggunakan suara tembakan dengan mulutnya untuk mengagetkan para polisi. Ya, 醒目咗喎，叫你老婆減下肥啊！咁年青，官階咁高啊，好少影相同真人一樣咁靚喎。Yes。 Di tempat lain, Carl dan Cole datang ke rumah Ken untuk memberikan boneka beruang kepada Amanda. Tapi karena Amanda yang tidak tahu kalau Cole ada di sana, dia langsung menutup kembali pintunya. Ken yang telah sampai di rumahnya akhirnya mengajak Cole dan Carl untuk masuk ke dalam rumah. Di sana mereka berempat bermain mahjong dan Ken juga menawarkan kepada Cole untuk menjadi muridnya. Tapi syaratnya mengalahkan Ken terlebih dahulu. Cole yang sudah tahu kehebatan Ken tetap ingin mencoba melawan Ken. Permainan pun dimulai dengan memilih kartu yang nilainya paling besar. Cole terlihat mendapatkan kartu Askop dan dia yakin dia pasti akan menang karena kartu yang paling tinggi adalah Askop. Tapi dengan tangan sihirnya dan kekonyolannya, Ken justru mendapatkan kartu Askop dengan ukuran lebih besar dari punya Cole. Dan Cole akhirnya mengakui kekalahannya. Ken yang akan berenang mengajak Amanda dan Carl pergi. Tapi Cole justru disuruh Ken untuk menyusun piramida dengan kartu yang sudah disiapkan dan Cole harus menyelesaikannya. Di kolam renang, Ken ditemui oleh Tuan Ko yang mengundang Ken ke acara penggalangan dana yang diselenggarakan perusahaan Tuan Ko. Akhirnya Ken kembali pulang untuk bersiap datang ke acara penggalangan dana tersebut. Sebelum pergi, Ken menyuruh Cole menjaga Amanda dan rumahnya. Lalu Ken memberitahu fasilitas keamanan di rumahnya itu untuk berjaga-jaga. Di tempat lain, mata hantu melacak barang bukti sampai ke rumah Ben. Di sana, Ben dipaksa buka mulut oleh si mata hantu. Tapi Ben tak tahu apa-apa tentang mata buatan Lionel. Akhirnya, Ben disiksa dengan disuntikan salah satu serum sampai membuat Ben sekarat. Dan disitulah mata hantu menemukan mata boneka beruang yang dibawa oleh Cole di lantai dan mengetahui kalau boneka itu berada di rumah Ken. Scene pun berganti. Ken dan sekretarisnya akhirnya datang ke tempat acara penggalangan dana itu. Di sana dia bertemu dengan Lisa, seorang polisi yang sedang menyamar dan sebelumnya dia meminta bantuan Ken untuk melawan Ku. Akhirnya Ken dan Ku bertemu di meja judi dan dimulailah permainan antara mereka. Mereka bermain QQ dengan tinggi-tinggian nilai. Terlihat Ken mendapatkan nilai 9 dan Ko dapat nilai 8. Tapi saat Ko membuka kartunya, Ko merubah kartu itu menjadi nilai 9 sama seperti Ken. Permainan mereka berlanjut hingga beberapa kali nilai mereka selalu sama mendapatkan 9. Di tempat lain, tiba-tiba mata hantu telah sampai ke rumah Ken untuk mencari boneka itu. Di sana, mata hantu dan anak buahnya menembaki Cole dan Amanda yang sedang di rumah. Amanda langsung mengabari sekretaris Ken lewat pesan kalau rumahnya diserang seseorang. Ken yang mengetahui hal itu langsung ingin mengakhiri permainan. Tapi Tuan Ko tak memperbolehkannya dan ingin sekali lagi bermain dengan Ken. Ken lalu menuruti keinginan Tuan Ko. Mereka berdua pun menunjukkan keahlian mengocok kartunya di hadapan para tamu undangan. Saat memilih kartunya, Ken mendapatkan nilai 7. Sedangkan Tuan Ko sepintas mendapatkan nilai 9. Dengan sombongnya, Tuan Ko membuka kartu terakhirnya. Yang ternyata kartu itu adalah angka 11. Padahal dalam kartu tidak ada angka 11.
Ken dengan tangan sihirnya merubah kartu Tuan Ko yang akhirnya Tuan Ko kalah dengan mendapatkan nilai 1.邊個？你估中啊？不過我夠贏。哇！9+10係咪隻密龍？你有冇頭？ Dengan cepat, Ken yang telah sampai di rumah langsung menghajar para penyusup dengan fasilitas keamanan yang ada di rumahnya. Sehingga mata hantu dengan mudah dikalahkan olehnya dan mengetahui kalau para penyusup itu suruhan Tuan Ko. Scene pun berganti. Ken yang ingin balas dendam karena perbuatan Ko, dia ditemui oleh Kit anak buahnya. Kit memberitahu bahwa minggu depan akan ada pertemuan Ko dengan bos-bos mafia di berbagai negara di sebuah kapal pesiar. Tapi ada bos mafia yang tidak bisa datang bernama Sergio. Kemudian Ken, Cool, dan Kit membuat rencana agar bisa masuk ke kapal tersebut dan bisa menangkap Ko. Rencana pun dimulai. Pertama, mereka menemui Sergio dan menyandranya. Tapi tak diduga, Kit berkhianat pada Ken karena telah dibayar oleh Ko selama ini untuk memata-matai Ken. Akhirnya mereka membawa Ken kepada Tuan Ko. Sedangkan Cool terlihat ditinggal dan ditodong senjata oleh Sergio untuk dibunuh. Setelah sampai di kapal, benar saja di sana terlihat sudah ada bos mafia dari berbagai negara. Pada waktu itu sedang ditayangkan pertandingan Real Madrid versus Barcelona. Diketahui perusahaan milik Tuan Ko sudah memanipulasi dan memprediksi kemenangan untuk Real Madrid. Dan saat itu taruhan di seluruh dunia mencapai 2 triliun dolar. Di sana Ken ditanya Ko di mana barang bukti rekaman yang ada di mata beruang itu. Tapi Ken berkata tidak tahu, padahal Ken sebelumnya telah memberikannya kepada polisi. Karena kekalahan pada acara penggalangan dana itu, Tuan Ko lalu menantang Ken lagi untuk menebak kartu dengan sekali sentuh. Hal yang tak diduga ternyata Amanda telah ditangkap oleh Tuan Ko. Dan jika Ken gagal menebak kartu dengan waktu yang sudah ditentukan, Amanda akan dibunuh dengan gas beracun. Dengan terpaksa Ken menuruti keinginan Ko. Akhirnya Ken berhasil menebak dengan benar sampai membuat semua orang termasuk Tuan Ko terheran-heran. Di sisi lain terlihat Cool yang menyamar sebagai Sergio sedang merubah haluan kapal. Hal yang tak diduga saat ditodong ternyata Cool dan Ken bekerja sama dengan Sergio agar bisa masuk ke dalam kapal. Scene pun berganti. Layar pertandingan bola sepintas berubah. Di sana diperlihatkan Barcelona malah yang memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Dan para bos mafia yang merasa ditipu dan dirugikan serentak mereka protes kepada Ko. Di saat keadaan mulai ricuh, Ken menggunakan keahlian mulutnya untuk membuat suara tembakan yang akhirnya membuat saling adu tembak antar mafia. Cool yang pergi membawa Amanda, mereka dihadang oleh mata hantu. Sehingga terjadilah pertarungan yang dimenangkan oleh Cool. Di sisi lain, anak buah Tuan Ko yang melarikan diri bertemu dengan Carl. Yang ternyata Carl dibalik tipuan kemenangan Barcelona dengan memanipulasi layar. Dan sebenarnya pertandingan berakhir dengan seri 1-1. Di tempat yang berbeda, Ko terus dikejar oleh Ken dan berhasil dilumpuhkan dengan keahlian Ken melempar kartu. Dan menyuntikkan serum kepada Ko untuk balas dendam atas perbuatannya kepada Ben temannya. Di saat itulah Lisa dan para polisi Cina yang tahu lokasi dari data rekaman Lionel akhirnya menangkap para sindikat pencucian uang. Oke sahabat, itulah film Si Tangan Sihir Dewa Judi From Vegas to Macau. Cukup sekian dan wassalam.